Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar semua sahabat calon-calon tamu Allah? Semoga sehat walafiat, diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Umi akan bahas ada beberapa yang bertanya tentang apa yang harus dilakukan pada saat kita berada di raudhah. Nah, ada yang memimpikan ingin masuk ke raudhah? Tentu saja ya, teman-teman, raudhah adalah magnet bagi siapapun yang menginjakan kaki ke kota suci Madinah. Siapa yang tidak mau? Itu merupakan inti dari kota Madinah. Madinah yang mulia, Madinah yang diberkahi, yang di dalamnya ada Masjid Nabawi, yang mana di Nabawi ada raudhah. Raudhatu min riyadil jannah. Raudhah adalah bagian daripada taman-taman surga. Nah, raudhah ini teman-teman berada persis di antara mimbar Nabi dengan kamar Nabi atau dengan makam Nabi. Nah, di sana sekarang menjadi wilayah yang tidak terpisahkan dari Masjid Nabawi, ya. Nah, teman-teman, mengenai raudhah ini sudah Umi bahas bagaimana cara kita masuk ke raudhah. Namun bila mana teman-teman lupa atau belum pernah melihat, Umi akan bahas sedikit. Cara masuk ke raudhah adalah dengan tasreh atau semacam surat izin dari kerajaan Saudi. Yang ini akan diurusi oleh travel. Ya, mudah-mudahan travel Anda memiliki izin tasreh ini, karena kadang-kadang juga izin tasreh ini ada kendala juga sehingga tidak bisa mendapatkan. Nah, yang beruntung mendapatkan tasreh ini, maka dia secara sah legal bisa masuk ke raudhah tanpa harus bejubel dan tanpa harus berdesakan. Biasanya tasreh bagi kaum perempuan untuk memasuki raudhah ini akan diberikan di ba'da subuh, ya, jadwalnya. Maka kita harus sesuai dengan jadwal kita. Bersiaplah 1-2 jam sebelum itu. Kita sudah ngantri biasanya di pintu 32. Sudah ngantri dengan rombongan kita, dibimbing oleh mutawifah, lalu kita harus sesuai dengan prosedur. Jadi kalau pakai tasreh ini sudah ada nama-nama jamaah yang akan masuk. Jadi tidak bisa kita pinter-pinteran atau nyelip-nyelip, karena ini sudah terdata gitu. Nah, teman-teman nanti bisa ngantri, mengikuti prosedur, diseleksi, ya, dilihat, dihitung, lalu masuk, dan beruntunglah jika Anda bisa memasuki area raudhah. Ya, itu harus perlu kesabaran, perlu rasa tawadu pada saat kita memasukinya. Jangan sampai kita masuk ke sana dengan perasaan berbangga diri, dengan perasaan angkuh dan sombong karena sudah bisa masuk. Karena sejatinya yang kita masuki adalah taman surga, dan juga di sana ada makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah masuk ke sana, apa yang harus kita lakukan? Nah, pada saat kita memulai ke raudhah, memulai antrian, yang harus diperbanyak adalah sholawat, rasa rindu, rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat masuk ke raudhah, maka yang pertama kali harus dilakukan, silahkan Anda manfaatkan untuk sholat sunnah. Sholat apa? Bisa Anda lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau Anda lakukan sholat sunat taubat, atau bisa sholat hajat, atau sholat mutlak. Ya, jadi itu sebenarnya tidak ada aturan khusus. Durasi kita 10-15 menit di raudhah bisa kita manfaatkan. Jika Anda pintar memanfaatkan waktu, bisa sampai 4 rakaat sholat. Ya,
silakan sholat dengan segala kerendahan hati di tempat terbaik itu. Anda berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda panjatkan rasa sesal atas segala dosa dan kemudian Anda panjatkan doa-doa terbaik. Kemudian sisa waktu digunakan untuk apa? Yaitu untuk memperbanyak doa dan permintaan maaf atau meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tips dari Umi dengan pengalaman Umi ya, di sana itu jangan bersikap sebagaimana berdoa di tanah air, yaitu mengangkat tangan seperti ini. Karena apa? Karena di mata para askar itu akan dipersalahkan. Kenapa? Karena mereka itu sangat berhati-hati menghindari jamaahnya berdoa kepada Rasulullah atau memohon sesuatu kepada Rasulullah. Jadi di sana itu kalau berdoa jangan berlama-lama mengangkat tangan. Ya. Jadi berdoanya cukup dengan misalkan menundukkan kepala atau sambil berdiri juga bisa. Jadi kalau kita berdiri seolah-olah sedang sholat itu lebih aman daripada kita berdoa, meraung-raung, menangis-nangis dengan gerakan tangan seperti ini. Gitu, itu tips ya, tips aja biar kita lebih aman dari sasaran askar. Karena askar di sana itu nggak bisa menerima kalau kita itu misalkan menangis atau meratap-ratap di sana atau berdoa, dia terisak-isak memohon-mohon gitu. Jadi pasti akan cepat dibubarin, disuruh keluar atau haram gitu. Padahal sejatinya kita juga tidak berdoa kepada Rasulullah ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang karena kebiasaan kita berdoa mengangkat tangan, maka kita biasanya mengangkat tangan. Nah, di sana itu kalau mau lebih aman, lebih panjang kita durasi di sana, jadi berdoanya bisa dengan adegan yang disembunyikan. Misalkan pura-pura sholat ya, seperti sedang sholat padahal kita berdoa, atau sambil sujud ya, atau tanpa ada gerakan mengangkat tangan. Itu biasanya lebih aman. Nah, bagaimana doanya? Doanya itu sebenarnya bebas. Tidak ada doa khusus. Silakan aja panjatkan sebagaimana hajat kita. Dan yang paling utama adalah sebelum kita meminta apapun hal di dunia, maka yang paling utama adalah kita memohon ampunan. Karena setelah kita bebas dari dosa itu, segalanya itu seolah-olah sudah aman. Karena apalah artinya kita diberikan segala sesuatu oleh Allah, tapi kita tidak diampuni dosa, maka itu termasuk kecelakaan luar biasa. Maka yang paling utama diminta pada saat di Raudhah adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nyatakan rasa cinta, rasa rindu kepada baginda dan ingin sekali diaku umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelahnya kita sampaikan hajat-hajat duniawi, hajat-hajat kita terkait harta, terkait anak, keturunan, terkait diri kita, kesehatan, jabatan dan semua hal-hal duniawi kita boleh dimintakan di sana. Tetapi alangkah lebih baiknya jika doa di sana adalah doa-doa yang inti, doa-doa yang utama, tidak terlalu lebay dan tidak semua hal tek-tek bengek hal-hal kecil disampaikan. Sementara durasi kita sangat terbatas dan juga momentum di sana terlalu berharga kalau kita menyampaikan terlalu detail. Hal-hal duniawi adalah hal-hal yang tidak terlalu urgen, adalah hal-hal yang penunjang dalam kekuatan ibadah kita di dunia saja. Tapi yang paling utama adalah kita harus selamat. Mumpung di tempat ijabah, kita ingin selamat dari segala fitnah-fitnah dunia dan meninggal husnul khotimah. Nah itu teman-teman. Lalu bagaimana Umi tentang kemungkinan untuk kembali ke Raudhah? Semoga bermanfaat ya. Dan jika ada hal-hal yang kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar. Ada pertanyaan juga silahkan. Semoga perjalanan teman-teman yang ingin ke Baitullah Allah mudahkan, bisa berangkat bersama-sama. Yang mau bareng Umi insya Allah silahkan WA saja di nomor kontak di bawah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.